Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Fumiko's Leg yang dirilis pada tahun 2018. Film dibuka dengan memperlihatkan si kakek yang diketahui bernama Suka Koshi. Ini dia si tangkurak, tengah memakan es potong yang dibeli dari Mang Jono. Di sampingnya terdapat seorang pemuda bernama Unokichi Noda. Sebut saja Noda biar gampang. Nah, Noda ini adalah cucu si kakek. Dia bekerja sebagai pembuat action figure yang handal dan sangat presisi. Tak jauh dari sana, sobat akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik nan rupawan bernama Fumiko. Si Eneng sedang menjemur pakaian dengan menggunakan rok mininya. Kaki Fumiko ini sangat mulus sekali. Kayaknya kuman juga bakalan seluncuran karena nggak bisa nempel di sana. Selesai menjemur, si kakek legend tiba-tiba memanggil Fumiko untuk mendekat. Di sini kakek mulai melihat tajam ke arah kaki Fumiko yang sangat menawan. Kemudian dia menanyakan pendapat Noda tentang keindahan dari kaki milik Fumiko. Di sini Noda hanya diam saja, bahkan terkesan pelanga-pelongo karena terhipnotis juga oleh kaki Fumiko. Sobat lalu diajak flashback untuk melihat masa lalu Fumiko. Sejak dia kecil ternyata Fumiko telah menjadi gadis populer berkat keindahan dari kakinya. Tapi sayangnya karena kelebihan yang dia miliki, seiring bertambahnya usia, Fumiko jadi target bully dari orang-orang yang iri dengan kakinya. Nah, ketika Fumiko lulus dari SMA, dia bekerja di sebuah kantor swasta. Fumiko yang sedang butuh uang banyak mulai berpikir untuk menarik perhatian para pria hidung zebra. Yap, apalagi kalau bukan jadi gadis micet, tinggal ngajegang langsung dapat duit lembaran. Tak disangka ternyata pekerjaannya ini sukses besar. Dia mulai mendapat banyak langganan yang rata-rata semuanya tergila-gila dengan kaki indah Fumiko. Kembali ke waktu sebenarnya, Fumiko masih merasa takut. Jika pulang dari rumah Suka Koshi, dirinya akan digoda oleh mantan pelanggannya. Terpaksa tiap mau pulang, Fumiko menggunakan rok panjang dan kacamata agar tidak dikenali. Malam itu, bumi Fumiko terlebih dahulu mampir ke tempat bermain bisbol untuk melepaskan stresnya setelah seharian mengurus aki-aki. Setelah bermain, Fumiko pulang ke rumahnya. Di sini sobat dikenalkan dengan ibu Fumiko yang ternyata lumpuh akibat kecelakaan. Tapi bukannya bikin kasihan, si ibu yang tidak bisa berbuat banyak hal ini malah bikin semua orang kesel. Lihat saja kelakuannya yang selalu buang sampah sembarangan, ngomong sompral, kasar, plus selalu minta duit buat main slot. Jelas saja si Fumiko juga sewot, namun namanya juga orang tua, bukan untuk dilawan. Jadi si Fumiko hanya bisa bersabar dan mencoba menuruti kemauan ibunya, meski kadang di luar nurul. Fumiko lantas bercerita tentang alasan kenapa dirinya bisa bekerja di rumah Suka Koshi sebagai asisten rumah tangga. Nah, ternyata saat dirinya masih bekerja sebagai gadis micet, Suka Koshi yang mendengar kabar tentang keindahan dari kaki Fumiko lantas menemuinya. Rupanya si kakek sangat terobsesi dengan kaki Fumiko. Dia memohon-mohon agar Fumiko mau bekerja di rumahnya sebagai asisten rumah tangga. Saat sampai di rumah Suka Koshi, kakek legend itu langsung memberikan Fumiko sebuah surat perjanjian. Isinya adalah jika Fumiko mau merawat Suka Koshi hingga akhir hayatnya, maka seluruh warisannya senilai 200 juta yen atau setara dengan 21 miliar akan menjadi milik Fumiko. Jelas saja Fumiko pun tertarik dengan tawaran tersebut dan langsung menyetujuinya. Sejak hari itulah Fumiko mulai menjadi asisten rumah tangga dari Suka Koshi. Hingga suatu hari cucu si kakek yang bernama Noda kembali ke rumah setelah membeli beberapa barang. Di sini Noda melihat si kakek tengah melakukan hal aneh kepada Fumiko, di mana dia menaburkan semut di kaki Fumiko yang sebelumnya telah ditetesi cairan gula. Setelah si kakek melihat keindahan kaki Fumiko dengan seksama, Suka Koshi punya ide aneh untuk membuat patung replika dari kaki Fumiko. Noda yang sebenarnya ogah untuk menuruti permintaan si kakek, ujung-ujungnya mau juga. Saat sedang mengukur kaki Fumiko, Noda berkata jika sebenarnya tujuan awal dia datang ke rumah kakeknya adalah untuk meminjam duit.
Sementara itu Fumiko sendiri yang melihat Noda yang telaten dalam melakukan pengukuran lantas berkata jika dirinya merasa iri dengan Noda karena dia mampu bekerja di bidang yang dia senangi. Singkat cerita, setelah beberapa hari Noda mengerjakan patung kaki Fumiko akhirnya jadi juga. Sayangnya saat Sukakoshi mengecek hasil pekerjaan Noda, dia malah marah karena patungnya tidak sesuai ekspektasi, bahkan jauh dari kata mirip. Alhasil Sukakoshi menyuruh Noda untuk kembali membuat replika kaki itu dari awal dengan lebih presisi. Singkat cerita, saat Fumiko pulang ke rumahnya, dia melihat ibunya tengah bersama seorang pria. Kampretnya, si ibu meminta Fumiko untuk melayani pria tersebut. Ternyata ibunya telah mengetahui tentang pekerjaan Fumiko yang tadinya dia rahasiakan. Bukannya marah, ibunya yang materialistis ini malah meminta kepada Fumiko untuk melakukannya lagi. Pemuda itu juga mau membayar mahal untuk layanan Fumiko. Malam itu Fumiko merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Sebagai pelampiasan rasa kesalnya itu, Fumiko lantas kembali ke rumah Sukakoshi untuk menemui Noda. Noda sendiri sedang sibuk membuat ulang replika kaki Fumiko. Namun Fumiko malah mengambil patung itu dan menghancurkannya. Tak sampai di sana, dia juga memaksa Noda untuk adu gabrut dengannya. Waduh, yang satu melampiaskan emosi, yang satu lagi dapat rezeki. Sungguh sangat di luar prediksi BMKG ya sob. Keesokan harinya ketika Fumiko masih tertidur, Noda mulai memperhatikan Fumiko dari kepala sampai kaki. Nah, disinilah dia menemukan nilai keindahan yang selama ini membuat kakeknya terobsesi. Rupanya si Noda juga jatuh cinta kepada Fumiko dan kakinya yang sangat mulus itu. Demi membuat replika kaki semirip mungkin, Noda rela menjilat kaki Fumiko. Waduh, dikira permen kaki merennya. Fumiko jelas kegelian, namun Noda tetap melanjutkan karena ini demi bahan referensi agar bentuk kaki bisa dibuat semirip dan seindah mungkin. Nah, setelah sering dikasih jatah dan menjilat kaki Fumiko, Noda makin semangat untuk membuat replika kaki. Bahkan dia sudah tidak pernah lagi mengeluh lelah atau capek saat mengerjakan proyek itu. Sampai akhirnya sebuah mahakarya yang paling menakjubkan pun tercipta. Noda berhasil membuat replika kaki yang sangat mirip dengan kaki milik Fumiko. Si kakek sampai terharu ketika melihat dan meraba replika tersebut karena sebegitu miripnya sob. Sementara itu Fumiko sendiri malah keheranan melihat kakek dan cucu yang seolah menyembah replika kaki itu. Dengan adanya patung kaki tersebut, Sukakoshi malah kelihatan autis. Setiap hari dia menghabiskan waktunya bersama dengan kaki tersebut. Mau lagi santai, lagi makan, lagi modal, sampai mau tidur, replika kaki tersebut selalu dia pegang. Sampai-sampai anaknya yang bernama Tatsuro datang menemui Sukakoshi untuk melihat keadaannya. Di sini Tatsuro juga membawa seorang pengacara guna menggagalkan warisan dari ayahnya yang katanya akan diberikan pada Fumiko. Wajar saja karena kan si Fumiko ini bukan bagian dari keluarga mereka. Jadi sebenarnya dia tidak punya hak untuk mendapatkan sepeser pun harta warisan. Sementara itu di sisi lain Fumiko semakin merasa kesal terhadap ibunya yang selalu mengambil keuntungan darinya. Si ibu makin sering mendatangkan pemuda hidung zebra yang berani membayar mahal untuk mendapatkan servis dari Fumiko. Meski begitu, saat di rumah Fumiko tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil dia melampiaskan emosinya ini kepada Noda yang selalu dijadikan samsak tinju. Udah digampar, ditendang sampai di smackdown. Si Noda malah diem-diem baik, pasrah dan gak pernah melakukan perlawanan. Nah, setelah beberapa bulan berlalu, Fumiko yang malam itu datang ke rumah Sukakoshi untuk bekerja, justru mendengar percakapan si kakek dan Noda. Sukakoshi mengatakan jika dirinya tidak ada niatan untuk memberikan hartanya kepada Fumiko. Dia hanya ingin mengerjai wanita tersebut agar dirinya bisa terus memandangi kaki Fumiko. Mendengar itu, Fumiko langsung marah dan menggebrak meja catur yang sedang mereka mainkan. Dengan sebuah pisau yang dirinya bawa, Fumiko lantas menusuk punggung dari Noda dan mengajar tubuh dari Sukakoshi. Kemudian Fumiko pergi ke taman bermain anak. Di sini dia hanya berdiri sambil melihat matahari terbit. Sementara di sisi lain terlihat sebuah berita yang mengabarkan tentang pembunuhan Sukakoshi di rumahnya sendiri.
Namun yang mencengangkan adalah Noda mengambil alih dosa Fumiko dengan mengaku sebagai orang yang membunuh Sukakoshi. Dengan entengnya dia menyerahkan diri kepada polisi dan memanipulasi semua hal yang dilakukan oleh Fumiko. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Fumiko's Legs yang dirilis pada tahun 2018. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.